Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Pada hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 3, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Sebelum memulai belajar, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya contoh hidup bersih dan sehat adalah di tempat bermain. Bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca teks bacaan, membuat laporan pengamatan, dan memahami makna kata. Berikut adalah cara membaca teks bacaan. Harus menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian perhatikan tanda bacaan. Perhatikan teks percakapan berikut ya. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan, itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Setelah ini, teman-teman menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan sebelumnya ya. Kerjakan dengan teliti. Makna kata, perhatikan makna kata di bawah ini ya. Ada kata indah, nyaman, dan rindang. Indah artinya bagus dipandang mata, sedangkan nyaman artinya segar dan sejuk. Rindang artinya banyak cabang, ranting, dan daun. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Perhatikan teks berikut ya. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih, bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika kita sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Amati gambar di bawah ini dengan teliti, bagaimana tempat bermain Dayu dan teman-teman ya. Setelah diamati, kalian tulis hasil pengamatannya di buku paket ya. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah, genangan air, dan kotoran. Tidak berada di tempat yang kumuh. Banyak dikunjungi anak-anak. Tidak becek karena bisa menyebabkan anak terpleset. Pengunjung yang datang akan sehat. Setelah ini kerjakan halaman 110 ya teman-teman. SBDP kali ini yaitu menggambar dua dimensi. Ciri-ciri karya dua dimensi: yang pertama, hanya memiliki panjang dan lebar. Yang kedua, hanya dapat dilihat dari sisi depan saja. Perhatikan contoh karya dua dimensi ya. Ada gambar dan lukisan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan adalah ada pensil, penggaris, rautan, krayon, cat air, dan buku gambar. Membuat karya 3 dimensi. Contohnya yaitu membuat kerajinan dari tanah liat. Ada teko, ada celengan, ada tempat pensil. Nah, ciri-ciri dari karya 3 dimensi itu, bendanya bisa dilihat dari mana saja ya teman-teman. Nah, sekarang perhatikan cara membuat kerajinan dari tanah liat. Ada 8 cara, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Selain membuat kerajinan dari tanah liat, ternyata kita juga bisa membuat kerajinan dari plastisin ya teman-teman. Ada bentuknya, bisa dibentuk seperti mobil,
Ya, ini adalah gambarnya. Nanti di rumah teman-teman bisa praktek, menyenangkan ya teman-teman. PJOK kali ini adalah bermain sepak bola dan melenturkan tubuh. Sebelum bermain harus melakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah dengan melenturkan tubuh. Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan, misalnya mengoper bola dari depan ke belakang. Contoh gerakan mengoper bola. Cara melakukannya: pertama, bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. Kedua, semua anggota kelompok baris berbanjar. Ketiga, berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Dan yang keempat, anggota terdepan memegang bola dengan kedua tangan. Yang kelima, oper bola dari atas kepala dari depan sampai ke belakang. Yang keenam, melakukan perlombaan dengan kelompok lain. Yang ketujuh, kelompok bola yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang adalah pemenangnya. Olahraga yang membutuhkan kerjasama diantaranya adalah sepak bola, basket, sepak takraw, bola voli, permainan kasti, dan futsal. Pada pelajaran PPKN, kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam bermain adalah permainan mengoper bola dari depan ke belakang membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan dari sikap persatuan. Sikap yang harus dimiliki agar terwujudnya persatuan ketika bermain dengan teman adalah: yang pertama, saling pengertian, sportif, kerjasama, jujur dalam bermain, tidak membeda-bedakan teman, memberikan dukungan kepada teman sendiri walaupun lawan bermain. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum.